Dijuluki sebagai acara bertahan hidup paling ekstrim dan realistis dalam sejarah, Wilderness Survival Challenge resmi kembali. Yang harus Anda lakukan hanyalah bertahan hingga akhir di Pulau Vancouver, dan Anda bisa membawa pulang hadiah uang tunai sebesar $500.000. Anda hanya diperbolehkan membawa 10 barang, dan Anda harus terus-menerus menghadapi predator puncak di pulau itu. Jika itu Anda, berapa lama menurut Anda bisa bertahan? Orang pertama yang terjun adalah Larry. Tempat pendaratannya berada di dekat tebing vertikal yang curam. Dia harus mendaki lereng yang curam untuk masuk ke hutan dan menemukan tempat untuk mendirikan tendanya. Setelah sedikit menerobos semak-semak, dia akhirnya menemukan tempat terbuka di dekat laut. Dia menggunakan pohon besar sebagai pilar penyangga utama dan memasang terpal hujannya. Sekarang, bahkan hujan deras dan angin kencang pun tidak akan meruntuhkannya. Tetapi setelah melihatnya lagi, dia langsung menyebut dirinya bodoh karena membangun tempat berlindung begitu dekat dengan air. Jika air pasang naik, dia akan tersapu ke laut. Menyadari kesalahannya, dia segera membongkar tenda untuk pindah. Sebelum bergabung dengan tantangan ini, Larry adalah seorang teknisi listrik. Sejak kecil, ia memiliki hasrat yang besar terhadap alam liar, tetapi harus mengubur mimpi itu pada usia 18 tahun untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya selama 26 tahun. Larry menerobos hujan deras, melangkah selangkah demi selangkah melalui medan teknis yang brutal. Akhirnya, setelah 2,5 jam, dia menemukan sebidang tanah yang relatif datar di sebelah sungai kecil. Kemudian, dia mulai menebang kayu untuk membangun tempat berlindungnya. Dalam sekejap, sebuah tempat perlindungan kecil namun tahan bom telah beroperasi penuh. Melihat tempat perlindungannya yang menyatu dengan alam liar, Larry tak kuasa menahan senyum puasnya. Peserta kedua yang terjun ke episode ini adalah Desmond, yang berhasil mendapatkan lokasi pendaratan yang cukup bagus. Tepat di depannya, terdapat aliran sungai kecil yang mengalir, sebuah sumber air. Selanjutnya, mencari lokasi yang tepat untuk membangun tempat perlindungan. Namun begitu ia melangkah ke hutan, ia mulai menemukan kotoran beruang segar setiap 2 langkah, yang langsung meningkatkan kecemasannya. Sebelum mengikuti tantangan ini, Desmond adalah seorang veteran militer yang telah bertugas selama 7 tahun 10 bulan dan mengalami pertempuran dalam beberapa penugasan. Ketika ditanya, apa yang akan dia lakukan jika bertemu beruang hitam, dia menjawab, "Jika ada yang melihat saya berkelahi dengan beruang, mereka sebaiknya membantu beruang itu." Dia dengan cepat menemukan pohon besar dan menggantungkan gantungan makanan untuk mencegah beruang masuk. Peserta ketiga yang terjun adalah Kate. Selama penerjunannya, dia melangkah ke sungai, sehingga sepatunya basah kuyup. Prioritas utamanya saat ini adalah segera mendirikan kemah agar tetap kering dan menjaga suhu tubuh. Di rumah, Kate adalah seorang petugas pemadam kebakaran hutan, dan dia memiliki seorang putri berusia 4 tahun dan seorang bayi perempuan lagi yang masih menyusui. Tak lama setelah memasuki hutan lebat, Kate menemukan sebuah lahan terbuka. Setelah membersihkan semak-semak, dia menyeret sebuah batang kayu berat, meletakkan salah satu ujungnya di atas tunggul, dan menggunakan cabang bercabang untuk mengamankan ujung lainnya. Peserta keempat yang terjun adalah Tracy, dengan berat 440 pound. Begitu tiba, dia memamerkan kekuatannya dengan mencabut seluruh pohon willow dengan tangan kosong. Jika seekor beruang grizzly besar melihat itu, mungkin ia akan membawa anak-anaknya dan pergi dari sana semalaman. Tapi dia tidak melakukannya hanya untuk pamer. Dia melakukannya untuk menyingkirkan pohon berbahaya yang bisa tumbang tertiup angin kencang, karena dia berencana membangun tempat berlindungnya di sana. Tracy adalah mantan veteran militer dan polisi. Orang tuanya masih hidup dan dia sudah memiliki cucu. Setelah anak-anaknya dewasa dan pindah, satu-satunya teman setianya sekarang adalah anjing kecilnya. Setelah tempat berlindung daruratnya berdiri, dia pergi ke pantai untuk mencuci muka. Sisi di depannya membuatnya terhenti. Garis pantai benar-benar dipenuhi dengan makanan laut segar. Tapi dia tidak merayakannya, karena sebelum pengiriman, acara tersebut telah memberi mereka pengarahan. Karena peristiwa pasang merah, sebagian besar kerang di area ini mengandung racun yang bahkan air mendidih pun tidak dapat membunuhnya. Jadi dia harus sangat berhati-hati. Sementara itu, di sektor lain, Desmond masih menerobos semak-semak, mencoba menemukan lokasi perkemahan. Melihat semakin banyak jejak beruang di sepanjang jalan, membuat tingkat stresnya tetap maksimal. Tepat saat itu, raungan yang mengerikan bergema dari satu tempat di dekatnya, membuatnya pucat. Keringat dingin mengalir deras.
Karena tidak yakin di mana ancamannya, dia mencoba berteriak untuk mengintimidasi apapun itu. Siapa sangka dia akan mendapat balasan raungan. Masih merasa terancam, dia berencana untuk menggergaji kayu untuk membuat obor, tetapi adrenalinnya begitu tinggi sehingga dia tanpa sengaja mematahkan gergajinya. Jika sebelumnya dia ragu untuk menyerah, sekarang sudah jelas. Kru produksi hampir tidak punya waktu untuk duduk sebelum menerima panggilan radio untuk evakuasi. Jelas Desmond benar-benar ketakutan. Dia mencetak rekor menyerah tercepat dalam sejarah acara tersebut. Jika dia bergegas pulang, dia mungkin masih bisa makan malam. Malam dengan cepat menyelimuti pulau itu. Untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan beruang tengah malam, Tracy selalu membawa kapak andalannya di sisinya. Sejujurnya, dengan ukuran dan kekuatannya, jika terjadi perkelahian, setiap hewan dalam radius 10 mil mungkin akan berkemas dan pindah dalam semalam. Di sektornya, Larry juga diganggu oleh beruang. Tapi dia tidak menyerah. Dia berdiri tegak dan balas berteriak kepada mereka. Hari kelima tiba. Peserta kelima terungkap, Justin. Saat ini, dia sedang berjalan-jalan di pantai dengan sandal jepit. Baru saja keluar dari militer, Justin jelas belum beradaptasi dengan kehidupan sipil. 15 tahun pengabdian meninggalkan dampak yang dalam padanya, dan transisi kembali ke dunia sipil merupakan perjuangan yang besar. Untuk lebih berintegrasi dengan keluarganya dan masyarakat, Justin berharap tantangan ini akan memicu perubahan nyata dalam dirinya. Saat mendaki dari pantai ke hutan, dia secara tidak sengaja menemukan Donald Duck yang sedang berkeliaran. Karena belum waktu makan malam, Justin memutuskan untuk menundanya dulu. Baginya, mengamankan sumber makanan yang berkelanjutan adalah tujuan misi. Tetapi setelah seharian menjelajahi semak belukar, dia bahkan tidak menemukan satu pun jamur liar. Kemudian dia mendekati sebuah sungai kecil. Bebek Donald yang sama dari sebelumnya kini tergeletak mati di tanah. Mengesampingkan kemungkinan tenggelam, kemungkinan besar bebek itu mati karena racun. Dia tidak akan mengambil resiko memakannya tanpa kepastian 100%. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia memutuskan untuk menguburnya secara sederhana di laut. Peserta nomor 6 adalah Mike. Setelah mempelajari musim pertama acara bertahan hidup, dia mengambil beberapa strategi dari legenda Erlen. Tepat setelah turun dari kendaraan, dia menemukan rumput laut di sepanjang pantai. Bahkan menarik rumput laut dalam jumlah besar, lalu menggigitnya. Benar saja, segar dan renyah. Sebelum bergabung dengan tantangan ini, Mike adalah instruktur bertahan hidup Angkatan Udara selama 8 tahun. Jadi keterampilan bertahan hidup di alam liarnya benar-benar kelas atas. Tantangan ini adalah kesempatan sempurna untuk membuktikan status elitnya dan mengumpulkan uang pensiun tambahan. Ketika dia melihat tumpukan besar makanan beruang di tanah, dia tidak gentar. Dia bahkan ingin melacaknya dan berteman dengan beruang itu. Peserta nomor 7 adalah Randy, seorang pria yang latar belakangnya sangat cocok dengan misi ini. Sebelumnya seorang instruktur bertahan hidup di alam liar, menghabiskan waktu lama hidup di alam liar mengubahnya dari pria yang rapi menjadi seorang pendaki gunung sejati. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertahan hidup sendirian di hutan untuk jangka waktu yang lama. Pria tua berambut putih ini bernama David, terlihat mengintimidasi. Tetapi itu hanya penampilan luarnya. Sebagai ayah yang bercerai, dia bekerja keras untuk membesarkan ketiga anaknya. Meskipun dia pernah menjadi misionaris di Brasil selama 15 tahun, dia hampir tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Tetapi itu tidak mengurangi tekadnya yang mutlak untuk mendapatkan $500.000 itu. Ketiga anaknya juga sepenuhnya mendukungnya. Kembali di pantai, David juga mulai bergerak. Mengikat kail ke tali pancingnya, memasang umpan, dan melemparkannya ke ombak. Hari ke-6 tiba. Mike pergi ke pantai untuk memeriksa jaringnya tepat waktu. Dari kejauhan, dia melihat kepala ikan muncul di permukaan. Awalnya, dia akan sangat senang hanya dengan mendapatkan satu ikan. Siapa sangka, ketika dia menarik jaringnya, dia akan menemukan 2 ikan mas liar lagi. Kali ini, dia benar-benar gembira. Dia langsung memberi dirinya julukan profesional, 3 ikan. Pertama, dia memanggang 1 ikan untuk makan siang. Sisa yang tidak bisa dia habiskan, dia kubur di dalam lubang pasir, menutupinya dengan lumut dan rumput laut untuk menyamarkan baunya. Di sektornya, Kate telah membangun kembali dan memperkuat tempat berlindungnya. Tetapi kedap airnya masih belum berfungsi.
Jika dia menginginkan perkemahan yang stabil, dia membutuhkan sebidang tanah yang kering. Dia menempatkannya di celah antara dua pohon besar, memasang balok silang untuk menopang atap dan terpal, dan dengan cepat membuat dapur luar ruangan. Untuk mencegah hujan langsung masuk ke tempat berlindungnya, dia memutuskan untuk memasang pintu besar. Pertama, dia memasang balok melintang di atas pintu masuk, lalu mengikat erat anakan pohon dan menggantungnya di sana. Kate terkena kapak di tangan saat menebang kayu. Luka sedalam 2 cm itu terus berdarah tanpa henti. Dia hanya bisa setengah duduk di tanah, lalu menghubungi kru produksi melalui radio untuk evakuasi medis. Cedera seperti itu, jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan tangannya cacat permanen. Untungnya, kru tiba dengan cepat. Setelah mendarat, mereka dengan cepat memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi Kate ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Ini juga berarti Kate harus secara resmi mengundurkan diri dari tantangan. Saat itu hujan dan jalan setapak di gunung licin. Larry menancapkan pasak untuk mendapatkan pijakan. Kemudian dia memanggul perlengkapannya dan membawanya dengan susah payah ke tempat strategis itu dalam sekali jalan. Dia membentangkan terpal hujannya di atas pohon besar, lalu berjalan keluar dan membawa kembali 2 batang kayu untuk tiang penyangga. Siapa sangka, dalam perjalanan kembali, dia akan tersapu ranting, tergelincir menuruni gunung, dan hampir saja harus keluar dari sini. Larry menggosok dadanya, sangat sakit, benar-benar marah. Selanjutnya adalah peserta nomor 9, Nicole. Hutan belantara pada dasarnya adalah rumah keduanya. Dia adalah instruktur bertahan hidup primitif dan juga pemandu berburu di Afrika, setelah lama tinggal bersama suku-suku asli. Dengan mencari sendiri ramuan obatnya, dia berhasil mengendalikan penyakit multiple sklerosisnya. Bergabung dengan tantangan ini bukan hanya untuk membuktikan ketangguhannya, tetapi juga untuk mengumpulkan uang guna membeli daging sapi untuk anak-anaknya yang sedang tumbuh. Hidup di alam liar selama bertahun-tahun, dia menguasai keterampilan menemukan target berdasarkan suara. Hanya dengan mendengarkan kicauan burung, dia tahu jika ada ancaman aktif di dekatnya. Melacak suara peringatan itu, dia menuju tepi sungai dan melihat seekor beruang besar sedang melahap makanannya di seberang sungai. Melihat itu, dia tidak gentar. Sebaliknya, dia justru khawatir apakah makronutrien beruang itu seimbang. Jika ingin tetap sehat, beruang itu harus belajar darinya. Peserta terakhir yang turun adalah Josie. Sekilas melihat topinya, Anda tahu dia seorang koboi. Tetapi sebenarnya, dia juga seorang instruktur bertahan hidup. Selama 20 tahun terakhir, dia telah berkelana melintasi berbagai suku primitif. Saat ini, dia sedang menggali akar-akar kecil untuk membuat tali, mengupas kulitnya, menggulungnya, dan merendamnya dalam air untuk meningkatkan kekuatan benangnya. Melihat api kecilnya kesulitan menyala, dia memutuskan untuk membuat pipa tiup untuk memperbesarnya. Begitu saja, pipa tiup sepanjang 3 kaki siap digunakan. Dengan tiupan ringan, api berkobar seperti diberi steroid. Melihat cara dia memegang pipa tiup, jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir dia sedang menghisap bong besar. Kamera kembali ke Randy. Kehilangan batang veronya sama sekali bukan alasan untuk menyerah, karena pria ini punya trik jitu. Kami baru saja melihatnya menggerinda kulit pohon sebentar, menempa di sekitar area tersebut, dan dengan cepat merakit seperangkat alat bor busur dengan papan alas. Jadi, dia pergi ke pantai, mencari batu dengan lubang yang sempurna, dan berlari kembali ke markas untuk mencobanya lagi. Setelah membakar kalori yang cukup untuk memberi makan 2 ekor sapi, dia akhirnya berhasil menghasilkan beberapa bara api kecil. Dengan hati-hati membungkusnya dengan sarang burung dari rumput, meniupnya, dan api kembali menyala. Akhirnya membiarkan jantung Ray yang sangat tegang beristirahat. 3 hari tanpa makan daging sedikit pun. Tracy, yang berat badannya turun dari 220 pon, sekarang menjadi 218 pon. Dia mengeluarkan jaring ikan yang sudah lama berdebu, berencana memanfaatkan air surut untuk mendapatkan protein yang lezat. Dia menggulung jaring ke atas batang kayu, berjalan ke pantai mengikuti rute yang telah direncanakan, dan memasang perangkap. Mempertahankan massa tubuh seperti itu di sini adalah pekerjaan yang sangat berat. Saat air surut sore itu, Tracy tak sabar dan berlari keluar untuk memeriksa. Melihat ke depan, seekor kepiting liar besar dan seekor ikan mas kecil tertangkap di jaring. Ini membuatnya sangat gembira. Tracy sedang tidur ketika suara aneh membangunkannya. Dengan waspada,
ia jelas mendengar seekor beruang besar menggeram tepat di luar tendanya. Panik, ia langsung mengambil semprotan anti beruang dan suar untuk mengusirnya. Terintimidasi oleh suar, beruang hitam itu tidak punya pilihan selain berbalik dan... Namun Tracy tidak merasakan kemenangan. Sebaliknya, ia menangis karena penyesalan. Bertahun-tahun bertugas di kepolisian, ia telah menghadapi banyak situasi hidup dan mati, tetapi tidak pernah sedekat ini. Meskipun hadiah uangnya sangat besar, jika itu berarti mati di sini, itu tidak akan ia terima. Di rumah, anjingnya menunggunya untuk makan. Pada titik ini, kondisi mental Tracy benar-benar hancur. Ia segera menghubungi kru produksi melalui radio untuk mengundurkan diri. Ketika mereka tiba, ia mengemasi perlengkapannya, mengungsi dengan tergesa-gesa, dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Hari ke-8. Saat ini, hanya 7 pemain yang tersisa di papan permainan. Mike masih terhanyut dalam mimpi indah. Semalam, dalam mimpinya, ia mencium istrinya, Barbara. Siapa sangka saat bangun ia akan menemukan siput merayap di bibirnya? Mike langsung merasa mual. Mimpinya hancur adalah satu hal, tetapi ia takut ini akan meninggalkan trauma psikologis setiap kali ia berciuman di masa depan. Dia memilah kayu menjadi 3 ukuran dan menatanya untuk dikeringkan. Ini menjamin dia akan memiliki kayu kering setiap hari. Kemudian dia melapisi area persiapan dengan batu yang dia ambil dari pantai. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dapur lapangan yang sederhana itu sepenuhnya beroperasi. Jika dia menangkap seekor burung dan membuat ayam panggang, itu akan benar-benar luar biasa. Tidak hanya itu, dia menggunakan kembali botol plastik bekas, memasangnya dengan tali paracord dan tongkat, dan membangun stasiun cuci tangan semi-otomatis. Cukup injak pedal kaki, dan air akan keluar secara otomatis. Duduk di meja makan di ruang tamunya dengan perapian di satu sisi dan dapurnya di sisi lain. Seandainya ia datang setahun atau 2 tahun lebih awal, menetap di sini secara permanen tidak akan menjadi masalah sama sekali. Di sektornya, David tidak tidur sepanjang malam karena kelaparan. Tampak sangat lesu. Dalam keadaan setengah sadar karena kurang tidur, ia bersumpah bisa mencium aroma ayam goreng dan roti jagung. Ia bergegas ke pantai tanpa henti, membalik-balik batu, putus asa mencari makanan laut untuk mengisi kekosongan. Tetapi akhirnya tidak mendapatkan apapun. Sekarang satu-satunya harapannya adalah jaring insang. Tetapi ketika sampai di pantai, ia sangat kecewa melihat jaring itu benar-benar kosong. Tidak ada sehelai rumput laut pun yang tertangkap. Tapi kegagalan itu membantunya menemukan kekurangan. Ukuran jaringnya terlalu kecil. Ikan besar tidak bisa masuk, ikan kecil langsung lolos. Untuk benar-benar menjebak ikan mas liar, dia memutuskan untuk menggunakan tali bekas untuk menenun jaring baru. Mengulangi urutan tersebut untuk membuat jaring. Tekniknya sangat rapi, bahkan nelayan veteran pun akan kagum. Beralih ke Justin. Sejak dia melepaskan Donald Duck itu, dia belum makan sepotong daging pun. Dia tampak seperti kehilangan akal sehatnya, tersenyum seperti orang gila. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke sungai untuk memeriksa jaring insangnya. Begitu tiba, dia langsung menyeringai lebar. Ternyata dia berhasil menangkap ikan mas liar seberat 5,5 pon. Bagian liarnya, dia tidak menggunakan jaring. Dia menggunakan tempat tidur gantungnya. Memancing di siang hari, tidur di malam hari. Benar-benar memaksimalkan kegunaan. Berencana untuk membawanya kembali ke markas untuk dimasak dan menikmati pesta makanan laut pertamanya dalam 8 hari. Melihat semua orang mendapatkan makanan besar, Larry tidak mau kalah. Saat ini, dia sedang membuat senjata yang sangat mematikan. Hari ke-9. Tugas yang harus dilakukan Nicole setiap hari adalah mengukir torehan di kayu gelondongnya. Bosan makan kerang, rumput laut, dan kepiting kecil, dia harus mulai berpikir lebih besar. Dia memutuskan untuk menjatuhkan jaring insangnya tepat di wilayah beruang hitam. Tetapi sebelum dia selesai memasangnya, air pasang datang, memaksanya mundur ke pantai dengan frustrasi. Melihat jaring yang setengah terpasang tergantung di sana, apakah akan menangkap ikan atau tidak sepenuhnya bergantung pada takdir. Sementara itu, Larry kelaparan. Perutnya menyentuh tulang punggungnya. Tidak mengandalkan jaring insang, dia mendapatkan keberuntungan besar dengan perangkap ikan. Seekor ikan mas seukuran telapak tangan, dan kemudian satu lagi. 3 perangkap ikan memberinya 3 ikan mas liar. Malam itu, dia memanggang 1 untuk dimakan segera.
Satu lagi dimasukkan ke dalam sup, disimpan untuk sarapan keesokan harinya. Mencicipi ikan panggang, renyah di luar, lembut di dalam. Rasanya sangat enak hingga dia hampir menelan lidahnya. Waktu berganti ke hari ke-10. Nicole pergi ke tepi sungai pagi-pagi sekali untuk memeriksa jaringnya. Dari kejauhan, dia melihat keluarga beruang hitam di tepi sungai seberang. Dia berinisiatif menyapa induk beruang, lalu diam-diam merayap menuju jaringnya. Namun, baru sekitar 30 kaki masuk, induk beruang itu berdiri tegak di atas kaki belakangnya, memasuki mode pertempuran penuh. Pemandangan itu membuat Nicole sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Dia berbalik dan lari, tidak berani menoleh ke belakang. Taktik apa yang akan dia gunakan selanjutnya? Bisakah dia benar-benar merebut kembali makanan dari mulut beruang? Beralih ke hari ke-11, 7 penyintas tersisa. Hari ini, Nicole bangun lebih awal dari biasanya. Dia bahkan belum mencapai tempat dari hari sebelumnya ketika dia melihat sesuatu meronta-ronta di jaring. Mendekat untuk melihat, astaga, sepanjang hidupnya dia belum pernah melihat salmon sebesar ini. Tetapi saat dia mendekat, ikan itu meronta-ronta dengan keras, memercikan air kemana-mana. Dia harus mengeluarkan parangnya untuk mengakhiri perlawanannya dengan cepat. Melihat ikan yang sangat besar ini, dia memiliki cukup persediaan makanan untuk berpesta selama 3 hari. Membawanya kembali ke perkemahan, dia memasukkan setengahnya ke dalam panci untuk direbus. Setengah lainnya dia tusuk di rak untuk diasapi di atas kayu cedar. Aroma epiknya menyebar ke seluruh hutan. Sedangkan untuk Randy, sejak dia menguasai teknik menyalakan api dengan gesekan, baik dia punya makanan atau tidak, dia harus menyalakan api setiap hari untuk tetap hangat. Dia mulai merencanakan strategi bertahan hidup jangka panjang. Sebuah tempat berlindung yang hangat dan kokoh adalah suatu keharusan. Kabin kayu kecilnya akhirnya berfungsi penuh, sangat nyaman dan benar-benar bebas dari hutang. Setelah selesai membangun, dia kelaparan. Dia ingat perangkap tikus dari sebelumnya, memeriksanya dan tidak menemukan apapun. Telinga kanan umpannya hilang, tetapi perangkapnya tidak aktif. Untungnya, ketika dia memeriksa perangkap kedua, seekor tikus gemuk tergeletak mati di dalamnya. Kembali ke perkemahan, tidak perlu pengolahan yang rumit. Dengan kandungan protein lebih dari 10 kali lipat daging sapi, sambil mengunyah camilan di alam liar itu, dia memikirkan langkah taktis selanjutnya. Memasuki hari ke-12, Justin, pria yang mengutamakan hiburan di atas segalanya, sama sekali tidak peduli dengan makanan. Saat ini, dia sedang bermain peran sebagai Tarzan, berayun di dahan-dahan pohon di hutan seperti taman bermain. Untuk menjaga kebugaran, dia bahkan membangun tempat gym luar ruangan di pantai. Menggunakan rantai besi hasil memungut barang untuk melakukan 500 tarikan sehari, melatih otot dada dan bisepnya. Mengangkat batu besar 200 kali untuk melatih otot bokong agar tetap bugar. Membakar kalori dengan kecepatan gila ini tanpa asupan protein berarti dia kemungkinan besar harus menyerah cepat atau lambat. Belum melihat satupun sisik ikan selama berhari-hari. Hanya bisa memungut sedikit rumput laut untuk bertahan hidup. Setelah makan, dia segera mencari tempat untuk berbaring dan beristirahat untuk menghemat energi. Dia sempat berpikir untuk menyerah, tetapi memikirkan ketiga anaknya di rumah, dia memaksa dirinya untuk bangun. Mungkin Tuhan takut dia akan mati kelaparan. Jadi Tuhan membiarkannya menangkap ikan liar seberat 5,5 pon. Ikan itu benar-benar penyelamat. Setiap ahli bertahan hidup tahu persis mengapa dia merebusnya, alih-alih memanggangnya. Dia mengambil mangkuk sup kepala ikan yang mengepul dan meneguknya dengan rakus. Suasana hatinya yang gelap dan suram langsung lenyap. Sementara itu, Nicole bisa merasakan udara semakin dingin. Bertahan hidup dalam jangka panjang di alam liar, firasatnya mengatakan cuaca ekstrim akan datang. Sebelum itu terjadi, dia harus memperkuat tempat berlindungnya. Dia menggunakan deretan kayu gelondong dan tali nilon untuk membuat kerangka pintu yang kokoh untuk tempat berlindungnya. Kemudian dia mengisi kedua dinding dengan ranting pohon sidar yang tebal, memberikan isolasi dan kedap air. Pada pagi hari ke-13, benar saja, badai dahsyat datang. Untungnya dia telah meningkatkan markasnya sebelumnya. Jadi di dalam, dia sama sekali tidak tersentuh oleh cuaca buruk. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat pohon-pohon bergoyang hebat.
Saat sampai di pantai, dia melihat pasir benar-benar tertelan oleh gelombang laut. Dalam skenario ini, bertahan hidup adalah prioritas utama. Di sektornya, David awalnya berencana untuk memancing, tetapi melihat laut yang mengamuk, dia membeku di tempatnya. Tempat memancingnya dari kemarin sekarang berada jauh di bawah air. Bahkan dapur lapangannya di tepi pantai pun hanyut. Sepertinya hari ini akan menjadi hari kelaparan lagi. Tetapi orang-orang yang benar-benar tangguh tidak takut dengan ombak besar dan angin kencang. Melihat jaringnya yang penuh dengan rumput laut akan tersapu oleh ombak, Josie tidak bisa menahan diri lagi. Untuk menjaga harapannya untuk menang tetap hidup, dia tidak ragu untuk langsung terjun ke laut, melawan ombak yang ganas hingga gelap gulita. Akhirnya, dia berhasil mengamankan peralatan memancingnya. Waktu berlalu hingga hari ke-21. Dengan rumah besarnya di hutan belantara dan kapal pesiar mini yang sudah beroperasi, Mike tidak merasa stres sama sekali tentang tempat berlindung atau ransum. Namun, ia sangat kekurangan hiburan. Pria berambut keriting ini berkreasi dan membuat permainan papan DIY, menjaga semangatnya tetap tinggi dengan bermain sendirian. Setelah bosan, ia dengan santai mengambil beberapa helai rumput laut untuk camilan. Namun, seiring waktu, menjalani rutinitas yang sama setiap hari membuatnya merasa hidup di sini telah kehilangan maknanya. Ia berpikir hidup seperti zombie tanpa pikiran lebih buruk daripada kembali ke istrinya, Barbara, lebih awal. Dengan pola pikir itu, Mike memutuskan untuk mengundurkan diri dari tantangan tersebut. Randy juga mengalami hambatan mental yang sama seperti Ia segera menghubungi kru produksi melalui radio. Saat ia mengangkat ranselnya ke pundak, rasanya seperti ia telah mendapatkan sesuatu, tetapi juga seperti ia telah kehilangan sesuatu yang mendalam. Dengan dua pemain andalan yang gugur, bagaimana para penyintas yang tersisa akan berhasil menaklukkan tantangan brutal hutan belantara ini? Waktu bergeser ke hari ke-22. Kita hanya memiliki 5 tersisa di lapangan. Sejak keberuntungannya menangkap ikan mas liar itu, David tidak mengonsumsi kalori sama sekali selama 4 hari berturut-turut. Ia harus mengandalkan tidur sepenuhnya untuk menghemat energi intinya. Saat ini, otaknya mulai berkabut. Meskipun masih memiliki sedikit stamina, ia pergi ke tepi pantai, mengumpulkan beberapa kerang liar untuk mendapatkan energi cepat, menghancurkannya semua dalam hitungan detik. Tetapi hasilnya menyedihkan. jauh dari cukup untuk mengganti defisit kalori besar selama beberapa hari terakhir. Setelah selesai makan, ia berbaring diam, menunggu energi pasif bertahan hidupnya yang diperoleh dari kelaparan selama 3 hari dan makan selama 1 hari untuk terisi kembali. Tak lama kemudian, ia kembali menyelesaikan jaring insangnya. Setelah jaring itu berfungsi sepenuhnya, ia menyeret jaring tersebut ke laut. Kamera beralih ke Justin. Ia tidak hanya kehabisan ransum, tetapi juga harus menderita karena tempat berlindungnya kebanjiran, benar-benar basah kuyup. Lubang api yang ia gunakan untuk memasak sekarang benar-benar bisa berfungsi sebagai akuarium. Dan yang terburuk, kantong tidurnya benar-benar basah. Karena tidak punya pilihan lain, ia harus membungkus kantong tidur basah itu. Ia harus membungkus kantong tidur basah itu di tubuhnya dan menyalakan api untuk menghangatkan diri. Berharap bisa mengeringkan kantong tidur itu menggunakan panas tubuhnya sendiri yang dikombinasikan dengan api. Namun, taktik itu gagal total. Kemudian ia teringat akan tempat tidur gantungnya yang telah ia ubah fungsinya menjadi jaring insang. Ia segera pergi ke sungai untuk memeriksanya. Karena sama sekali tidak berguna untuk memancing, dia memutuskan untuk mengubahnya kembali menjadi bentuk aslinya, yaitu tempat tidur gantung. Jika Anda tidak bisa makan enak, setidaknya Anda harus tidur nyenyak. Prinsip dasar bertahan hidup. Berbaring di dalamnya, dia masih bisa mencium aroma ikan yang kuat. Sekarang dia tidak perlu khawatir bermimpi tanpa ikan mas. Sebagai veteran militer, Justin senang mendorong dirinya hingga batas maksimal. Tujuan selanjutnya adalah mendaki gunung di belakang perkemahannya. Perahu Jocelyn telah memiliki kerangka yang terkunci sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah melapisinya dengan terpal hujan agar dapat meluncur bebas di atas ombak laut. Karena paranoid bahwa bahaya tersembunyi di perairan dalam mungkin akan merobek lubang tersebut, dia secara khusus memasang 2 pelat seluncur tahan benturan di bagian bawah. Hingga hari ke-23. Setelah hidup berdampingan di sektor yang sama selama lebih dari 20 hari, Nicole dan beruang hitam setempat pada dasarnya telah menjadi teman dekat. Benar-benar memahami rutinitas harian masing-masing.
Begitu beruang itu pergi dari zona tersebut, ia diam-diam pergi memeriksa jaring insangnya. Pepatah lama mengatakan, petani mati karena matahari, tukang roti mati karena api, dan jaring ikan. Kali ini, jaring itu menangkap salmon besar seberat 20 pon lagi. Anda benar-benar harus bertanya-tanya, apakah beruang hitam itu hanya menggantung ikan ini untuknya? Atau apakah itu hanya kebiasaan ikan yang secara alami memberi makan perkemahan? Memanfaatkan cuaca cerah dan terang, ia memutuskan untuk memetik beberapa sayuran liar untuk mendetoksifikasi tubuhnya. Menyusuri aliran sungai menuju hutan, tiba-tiba ia menimbulkan cipratan air yang besar. Terkejut, ia berputar dan melihat seekor salmon besar. Harus diakui, aura berburu ikannya benar-benar tak tertandingi. Berjalan 3 langkah dan ikan akan datang sendiri kepadanya. Di sisi lain pulau, Justin memulai misi pendakian puncak gunungnya. Karena jalan setapaknya licin dan hutannya lebat, ia harus berjalan perlahan, melangkah selangkah demi selangkah. Lagi pula, jika ia terpeleset dan jatuh keras, seluruh desa bisa mulai mempersiapkan pesta pemakaman. Sebelum pikiran itu selesai, ia terjatuh dengan keras ke tanah. Untungnya, jatuhnya tidak terlalu tinggi, jadi ia baik-baik saja. Tetapi benturan itu membuatnya melihat bintang-bintang. Ia harus berbaring sebentar sebelum berjuang untuk bangkit dan terus mendaki. 3 jam kemudian, ia akhirnya mencapai puncak. Menatap pemandangan epik awan yang menyatu dengan cakrawala, ia mengeluarkan teriakan penuh semangat. Pada saat itu, semua usaha kerasnya benar-benar terbayar. Dengan adrenalin yang tinggi, setelah menuruni gunung, ia membongkar seluruh tendanya, memikul lebih dari 400 pon kayu, dan berlari ke tempat yang lebih tinggi dengan medan taktis yang lebih baik. Saat air surut sore itu, David tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera memeriksa jaring insangnya. Hasilnya, ia tidak hanya tidak menangkap ikan sama sekali, tetapi jaringnya juga robek parah. Ia menelan kekecewaan yang mendalam, menyeret jaring yang rusak itu kembali ke perkemahan dan mulai melakukan perbaikan di lapangan. Saat menyaksikan jaring itu perlahan dijahit kembali, secercah harapan mulai muncul kembali. Memasuki hari ke-32, apakah David kehilangan akal sehatnya? Tiba-tiba, ia berteriak tanpa alasan. Ternyata ia baru saja melihat seekor cerpelai membawa seekor belut. Ia berharap bisa menakutinya agar melepaskan ikan itu dengan membuat suara. Tetapi cerpelai itu tidak peduli dengan teriakannya. Perut David sakit karena kelaparan, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain memakan rumput laut dari teluk. Meskipun makan terlalu banyak akan merusak perutnya, ia benar-benar tidak punya pilihan lain saat ini. Betapapun brutalnya hidup, ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyerah. Ia menggunakan setiap sumber daya di sekitarnya untuk membuat pancing sederhana. Bebatuan di sepanjang garis pantai mungkin tampak biasa saja, tetapi itu adalah tempat persembunyian yang sempurna untuk kepiting. Menggunakan umpan yang baru saja dipungut, David mulai memancing. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkap seekor kepiting raja yang besar. Melihat ke dalam air, ia menyadari itu adalah lubang kepiting. Tanpa ragu, David langsung masuk ke mode tempur. Siapa sangka kebangkitan kecil ini akan mengubah seluruh permainan. Hari ke-33 telah tiba. Setelah setengah bulan, perahu Josh akhirnya selesai. Lubangnya sangat rapuh sehingga seekor rubah kecil. Sambil membawa perahu buatannya yang baru ke pantai, dia melakukan pengecekan perlengkapan terakhir secara menyeluruh. Tepat saat menyentuh air, lubangnya bergoyang. Tetapi sesaat kemudian, dia berhasil menjaga keseimbangannya. Mendayung lebih jauh ke lepas pantai, perahu tiba-tiba bergoyang hebat, membuatnya cukup kaget untuk langsung mendayung kembali ke pantai. Peningkatan yang tampaknya kecil, tetapi itu meningkatkan stabilitas kapal kecilnya 10 kali lipat. Josie dengan gembira mendayung keluar, menempuh jarak lebih dari 12 meter. Saat malam tiba, Larry akhirnya mendapat keberuntungan. Setelah berhari-hari berjuang keras, dia tidak hanya mendapatkan ikan dan kepiting. Tidak ada yang bisa menjebak seekor tikus liar. Benar saja, ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah memanen proteinnya, dia hendak kembali untuk memasak. Ketika tiba-tiba, perangkapnya kembali berbunyi keras. Luar biasanya, dia menangkap seekor tikus lagi.
Bahkan para ahli bertahan hidup pun akan kesulitan melakukan itu. Memasuki hari ke-35, Justin, pria yang sepenuhnya fokus pada latihan dan pendakian, telah hampir setengah bulan tanpa daging. Tepat ketika saya mengira dia adalah manusia baja, dia akhirnya sampai di pantai saat air surut. Meskipun siput pantai tidak bisa mengalahkan ikan mas liar, dia mengumpulkan sepanci penuh. Dia tidak langsung kembali ke perkemahan. Dia memecahkan siput dan merebusnya dengan api besar tanpa bumbu sama sekali. Dan dalam mimpi, pikiranmu mudah mengembara. Akhirnya, setelah menyanyikan lagu tentang merindukan rumah, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari tantangan tersebut. Misi yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri telah tercapai. Perahu kru produksi perlahan mendekat, menandai akhir tantangan Justin, dan membuka pintu menuju petualangan baru. Dengan kepergian Justin, hanya 4 yang tersisa dalam permainan. David yang membalikan keadaan, Larry yang mendapat keberuntungan beruntun, Josie dengan bantuan dari perahunya, dan Nicole yang melepaskan ikan kembali setelah menangkapnya, yang akan mengamankan kemenangan terakhir. Maju cepat ke hari ke-35. David bisa dibilang pesaing paling tangguh musim ini. Dengan keyakinan yang teguh, dia melewati fase brutal dan akhirnya menikmati kepiting raja. Ikan yang baru saja ditarik ke darat jelas tidak mungkin melompat kembali ke air sendiri. Kemungkinan besar itu adalah seekor elang yang menukik dan mencuri ikannya saat ia lengah. Amarahnya meluap dan ia mengumpat dengan keras. Keesokan paginya, David menetapkan tujuan baru hari ini. Ia akan menangkap beberapa kepiting besar untuk mengganti ikan yang hilang. Setelah menyiapkan pancingnya, ia pergi ke tempat di mana ia sebelumnya menangkap kepiting dan mulai memancing. Namun, ia tidak menangkap kepiting sama sekali. Sebaliknya, ia malah menangkap ikan kakap kecil. Beberapa saat kemudian, ia menangkap lagi ikan kakap kecil seberat setengah pon. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ini begitu sulit? Aku hanya ingin kepiting. Mengapa ini sangat sulit? Kemudian ia menemukan taktik yang berbeda. Ia menggunakan tubuh ikan kecil yang baru saja ditangkapnya sebagai umpan. Ia mengikat kepala dan tulangnya ke tali pancing untuk digunakan sebagai umpan. Namun ketika ia melemparkannya, seluruh gulingan tali pancing di tangan kanannya terlepas dan jatuh ke air. Panik, David langsung terjun ke air untuk mengambilnya. Tetapi reaksinya tidak cukup cepat. Akibatnya, ia tidak hanya gagal menangkap kepiting, tetapi juga kehilangan 1 gulungan tali pancing dan basah kuyup. David harus kembali ke perkemahan untuk mengeringkan peralatannya di atas api unggun yang menyala-nyala. David merasa sulit beradaptasi hingga hari ke-37. Nicole yang sudah berhari-hari tidak makan ikan kini sangat gembira hingga tak bisa berhenti menyeringai. Sebelum air surut, dia melihat dengan mata kepala sendiri seekor salmon berenang tepat ke dalam jaringnya. Begitu air surut, dia bergegas keluar untuk mengambil jaring tersebut. Namun, ketika sampai di sana, ia hanya menemukan kepala ikan yang terperangkap di jaring. Seluruh tubuhnya telah lenyap secara misterius. Saat ia masih mencoba mencerna kejadian itu, sebuah kepala muncul ke permukaan air, membuat Nicole langsung menyadari apa yang telah terjadi. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Ketika ia kembali keesokan harinya, jaring itu tidak hanya kosong. Sesuatu telah merobek lubang besar di dalamnya. Itu pasti ulah seekor anjing laut lagi. Hari ke-39. Setelah beberapa hari perbaikan dan peningkatan, perahu Josh kini telah siap sepenuhnya. Saatnya untuk menguji performanya. Josie dengan keahliannya menerobos ombak yang ganas dan dengan cepat mencapai koordinatnya. Ketika ia sampai di pantai, ia hanya melihat beberapa sisa bangkai salmon di tanah dan tidak ada satupun salmon yang muncul ke permukaan air. Semua kerja kerasnya terasa sia-sia. Namun ia tidak menyerah. Setelah kembali fokus, ia terus melakukan pengintaian. Berdasarkan banyaknya anjing laut di sekitarnya, ia yakin daerah ini penuh dengan ikan. Untuk membuktikan teorinya benar, Josie membuat alat pancing bambu dan membawanya ke tengah teluk untuk memancing. Setelah 4 jam berusaha, ia berhasil menarik seekor ikan besar, mengamankan persediaan makanannya untuk 2 hari berikutnya. Memasuki hari ke-40, Larry berdiri di dekat api unggun, tampak benar-benar linglung,
Tangannya terus-menerus gelisah. Sejak ia pindah ke sini, rutinitas hariannya terdiri dari menggergaji kayu, memasak, minum air dingin, atau hanya menatap kosong ke kejauhan. Dipenuhi penyesalan yang mendalam, Larry mengukir nama istrinya di pasir, menggunakan momen ini untuk mengungkapkan penyesalan dan cinta yang mendalam di hatinya. Hingga hari ke-51. Saat David duduk di tepi sungai, menyesuaikan tali pancingnya, tuming tiba-tiba melesat tepat di belakangnya. David bereaksi seketika, berteriak bahwa lain kali mereka muncul, ia pasti akan menangkap keduanya sekaligus. Sejak ia mendapatkan gelar sebagai ahli memancing, ia tak pernah melepaskan tangannya dari peralatannya sedetik pun. Kepiting-kepiting di kolam mengikuti umpan David dan berkerumun satu demi satu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah menarik setumpuk kepiting segar, menandai hari ke-52. Musim dingin di Pulau Vancouver telah tiba dengan tenang. Setelah berhari-hari tanpa protein yang cukup, Nicole menggigil sambil mengumpulkan kayu bakar kering. Dulu, ketika ia memiliki banyak ikan, ia tidak menangkapnya. Sekarang musimnya telah berakhir, dan menangkap ikan atau kura-kura menjadi mustahil. Untuk mengisi kembali defisit protein jangka panjangnya yang besar, ia memutuskan untuk berjalan menyusuri jalan setapak untuk melihat apakah ia dapat memungut sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh beruang hitam. Ia berjalan sambil berteriak keras untuk memperingatkan beruang-beruang di dekatnya. Sayang sekali musim dingin telah tiba. Semua tumbuhan yang dapat dimakan telah layu dan mati sepenuhnya. Kontras yang brutal itu begitu menghantam Nicole hingga ia tak kuasa menahan air mata. Mulai hari ke-53, Pulau Vancouver kembali dilanda badai. Hujan es tiba-tiba menghantam sebelum ada yang sempat bereaksi. Memasuki hari ke-57, perahu-perahu kru produksi melaju kencang. Seperti yang diperkirakan, Nicole lah yang tidak mampu bertahan. Kekosongan ransum memaksanya untuk keluar dari hutan belantara. Dia bukan yang pertama, dan dia pasti bukan yang terakhir. Dengan Nicole yang menyerah, hanya 3 yang tersisa. Siapa yang akan bertahan hingga akhir dan keluar sebagai pemenang? Memasuki hari ke-57, hanya 3 pesaing terakhir yang tersisa di lapangan. Sejak memaksimalkan pohon keterampilan memancingnya, David pada dasarnya bebas melakukan apapun yang dia inginkan di alam liar. Sambil menghabiskan waktu di antara tangkapan, dia bahkan membuat senjata dari paku-paku yang dipungut. Senjata itu tidak hanya dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat, tetapi fitur utamanya adalah untuk membuka kerang laut. Selain tidur dan makan, David menghabiskan seluruh waktunya yang tersisa untuk memancing. Berkat intuisi memancingnya yang elit, dia dengan cepat mendapatkan tangkapan pertamanya hari itu. Meskipun ini bukan pertama kalinya, melihat ikan mas liar sebesar ini membuat David tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan kedatangan salmon ini, tujuan akhir tantangan perlahan mulai terlihat jelas. Namun, David tetap tenang dan diam-diam terus melempar kailnya. Dengan pola pikir yang sepenuhnya terfokus, ia dengan cepat menarik ikan kedua. Kembali ke perkemahan, ia dengan tenang mengolah hasil tangkapannya. Siapa peduli makan di restoran mewah? Itu tak ada apa-apanya dibandingkan menikmati pesta ikan segar di alam liar. Ketika kebutuhan fisik terpenuhi sepenuhnya, kekosongan mental akan terasa sangat berat. Menyadari hal ini, David hanya bisa terus memancing untuk mencoba menekan pikiran-pikiran tersebut. Sementara itu, di sektornya, Larry mengalami siksaan mental hingga hampir putus asa. Ia berbicara sendiri, melambaikan tangannya, memeragakan berbagai skenario di kepalanya. Tak mampu menahan diri, Larry keluar untuk memeriksa perangkap tikusnya lagi. Siapa sangka, keberuntungannya begitu buruk, sehingga bahkan tikus-tikus pun berhenti muncul. Hewan pengerat kecil yang pilih-pilih itu benar-benar meninggalkan perkemahannya. Menolak untuk menerimanya, Larry pergi ke sungai untuk memeriksa jaringnya. Namun, dengan suhu yang turun dengan cepat, ikan-ikan itu sudah bergerak ke perairan dalam untuk memancingnya. Malam itu, berbaring di tempat tidur, gelisah dan bolak-balik di bawah tekanan fisik dan mental yang brutal, mata Larry perlahan menjadi sayu. Keesokan paginya, saat memotong kayu, Larry akhirnya tidak tahan lagi dan benar-benar hancur. Dia telah berjuang dengan segenap kekuatannya. Waktu terus berjalan hingga hari ke-58. Josie sedang menghemat potongan ikan berlemak terakhirnya untuk mencegah kelaparan. Namun, ia tahu ia harus segera mengamankan sumber makanan berikutnya. Untuk membuat pengambilan jaring lebih taktis, ia bahkan telah memasang sistem katrol.
Saat menarik jaring ke atas, ia langsung merasa ada yang salah. Dan begitu semuanya berhasil ditarik, dia menyadari seluruh sistem jangkar telah terlepas. Menghadapi air pasang yang tinggi, dia tidak berani mengambil risiko menyelam untuk memasangnya kembali. Dia harus menunggu air surut dan mengevaluasi kembali situasinya. Dia tidak hanya kehabisan daging untuk dimakan, tetapi juga kehilangan pasokan makanan di masa depan. Sekarang satu-satunya jalan keluarnya adalah menunggu air surut untuk berkumpul kembali. Waktu bergeser ke hari ke-59. Larry menyadari tidak ada harapan untuk bangkit kembali, kini benar-benar tak kenal takut. Dia menghabiskan semua kayu bakarnya, menghancurkan semua ransum daruratnya, dan memutuskan bahwa setelah selesai makan, dia akan menghubungi kru produksi melalui radio untuk mengundurkan diri. Namun setelah makan, dia ragu-ragu. Menatap langit yang gelap dan mendung, dia berkata jika cuaca cerah, dia akan segera keluar. Terlihat jelas dia masih berpegang pada secercah harapan. Misi berhasil. Ia mengemudikan perahunya ke koordinat yang ditentukan. Namun saat Josie menarik jaring ke atas, tiba-tiba terjadi kegagalan yang sangat parah. Dan kegagalan inilah yang menjadi pemicu, membuat Josie mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Ia menekan tombol dan menghubungi kru produksi melalui radio. Hanya dalam 2,5 menit, perahu evakuasi bergegas ke LZ-nya. Berdiri di depan kamera, Josie hanya menundukkan kepala dan meminta maaf kepada keluarganya. Ia berganti pakaian dan menyadari berat badannya turun drastis. Selama penugasannya di alam liar, ia kehilangan berat badan lebih banyak daripada yang dialaminya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, sebuah perahu membawanya ke sini, dan perahu itulah yang memaksanya untuk pergi. Waktu terus berjalan hingga hari ke-60. Hanya 2 operator yang tersisa di lapangan. Larry, yang benar-benar kehilangan akal sehatnya, berganti-ganti antara momen jernih dan gangguan mental total. Pada titik ini, dia memutuskan untuk mengambil risiko besar, memasang tali pancing dengan pelampung dan pemberat batu, lalu membuat perangkap darurat dari kail ikan. Di sisi lain pulau, David, meskipun dengan ransum yang cukup, memiliki tubuh yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, sehingga sintesis proteinnya tidak mampu mengimbangi tingkat pembakaran kalorinya yang sangat besar, menyebabkan kondisi fisiknya memburuk dengan cepat. Taktik memancingnya yang ahli membantunya menangkap ikan mas liar, tetapi saat menariknya terlalu agresif, ikan itu terlepas dari kail dan jatuh kembali ke laut. Dia langsung melompat dan menerjang ke dalam air untuk menangkap ikan itu. Tapi bukan hanya gagal menangkap ikan itu, dia juga secara tidak sengaja melukai lututnya karena membentur batu. Waktu menunjukkan hari ke-64. Larry merenung keras, tidak pernah menyangka dia bisa bertahan di alam liar selama ini. Dia mengingat kembali hari-hari yang melelahkan, dari perjuangan brutal untuk menemukan tempat berkemah yang ideal, dari kehilangan karbohidrat hingga memanggang kentang seadanya, dari harapan yang melambung tinggi hingga kehancuran mental total. Sedangkan David, sejak cedera lututnya, terkurung di tempat perlindungannya, memulihkan diri, perlahan-lahan mengingat kembali semua kesulitan brutal yang telah ia lalui. Ia bertahan menggunakan ketabahan dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ia telah menciptakan jalan baru untuk dirinya sendiri. Saat kamera beralih, perahu evakuasi kru produksi muncul kembali. Mengenai hasil akhirnya, semua orang mungkin bisa menebaknya. Taruhan besar ini akhirnya berakhir dengan Larry menyerah. Jika ia memiliki kendali tastis yang lebih baik atas emosinya, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Sama sekali tidak tahu bahwa ia adalah orang terakhir yang bertahan, ia terus menjalankan operasi penangkapan ikannya sehari-hari. Tepat saat ia bersiap untuk menarik ikan lain, ia dihubungi melalui radio untuk pemeriksaan medis rutin oleh kru. David sepenuhnya patuh dan menjalani serangkaian tes medis. Ia melihat seseorang berjalan mendekat dari belakang. Ketika ia melihat itu adalah putrinya, David tidak bisa menahan diri lagi. Semua penderitaan dan kegembiraan yang luar biasa itu melebur menjadi satu pelukan erat yang besar.